Shalom saudara, puji Tuhan. Kita boleh kembali belajar firman Tuhan hari ini. Dan saudara, pada waktu saya merenung, saya mengingat di zaman dulu, saya seringkali merasakan keletihan. Bahkan waktu di saat bersama liburan dengan keluarga, dengan anak-anak dan suami, saya mengalami letih, capek saudara. Sehingga seringkali liburan itu saya habiskan dengan tidur saudara. Wah, rugi ya saudara ya. Padahal anak-anak dan suami ingin sekali saudara berlibur untuk menikmati waktu bersama-sama dengan mereka. Tapi saya capek dan saya justru tidur. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Mungkin Anda letih, Anda capek saudara. Walaupun di tengah-tengah keluarga Anda. Atau mungkin Anda pernah merasakan betapa capek dan letihnya Anda di kantor bekerja di tengah rekan-rekan sekantor Anda, sekerja Anda. Atau mungkin di tengah pelayanan sekalipun Anda merasakan capek dan bosan. Padahal saudara, Tuhan menginginkan kita bukan lelah dan letih, tetapi Dia menginginkan kita tetap berenergi saudara. Hari ini kita coba belajar saudara bagaimana seorang tokoh yang bernama Musa. Saudara mempunyai energi yang luar biasa walaupun usianya sudah lanjut. Ulangan 34 ayat 7 mengatakan begini saudara. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara bayangkan Musa meninggal di usia 120 tahun. Tetapi bukan itu yang membuat kita takjub. Tetapi Alkitab mengatakan kekuatannya belum hilang. Artinya dia masih bisa berjalan dengan normal. Bahkan mungkin dia bisa berlari dengan cepat. Dia bisa mendaki bukit. Bahkan dia bisa naik ke atas gunung saudara. Dan matanya belum kabur. Artinya belum lamur saudara. Dia belum saudara buta. Dia masih tajam memandang saudara. Masih bisa melihat dengan baik saudara. Wow, satu kehidupan yang luar biasa. Seorang kakek usia 120 tahun tapi berenergi, semangat luar biasa dengan tubuh yang supernatural, kuat, sempurna. Kita menginginkan panjang umur tentunya. Secara normal kita ingin punya panjang umur. Maka setiap kita ulang tahun pasti dinyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Gak pernah kita ulang tahun pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya serta. Gak bisa saudara. Tapi semua orang, bahkan keluarga kita, teman-teman kita menyanyikan dan mendoakan kita panjang umur. Jadi secara natural, secara umum manusia menginginkan panjang umur, lanjut usia. Tapi kita tidak pernah mau punya usia yang panjang tapi sakit-sakitan. Betul saudara? Kita tidak mau saudara sepanjang usia kita, panjang umur kita terbaring di ranjang, saudara mengalami kelemahan tubuh, mata yang tidak lagi bisa melihat, telinga yang tidak lagi bisa mendengar, kita tidak lagi bisa mengecap makanan, kita tidak bisa lagi saudara berjalan, kita tidak lagi bisa menikmati hidup saudara karena sakit pinggang, sakit kaki, rematik, ngilu, bahkan kita sudah tidak lagi bisa mengingat orang-orang yang di dekat kita. Kita lupa dengan istri suami kita lupa dengan anak cucu kita, bahkan kita lupa dengan diri kita karena pikun. Tentunya tidak pernah ada orang yang menginginkan hidup seperti itu. Tapi Musa adalah contoh yang luar biasa yang mengatakan dia kuat, dia berenergi dengan tubuh fisik yang sehat. Apa sih rahasianya saudara? Saya percaya kita menginginkan itu. Yuk kita coba lihat rahasia Musa berusia panjang, yaitu di Ibrani 11 ayat yang ke-27 katakan begini. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman Musa meninggalkan Mesir.
Dan kemudian saudara dikatakan dalam terjemahan lain, Musa maju menuju tujuannya seolah-olah ia sudah melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi artinya rahasia Musa berusia panjang pada waktu dia melihat Tuhan yang memang tidak kelihatan, tapi seolah-olah dia melihat Tuhan itu kelihatan. Dan itulah rahasia Musa berusia panjang umur, saudara. Nah, kita tahu kehidupan Musa, saudara. Dia adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk membawa bangsanya keluar dari Mesir. Musa menuntun, memimpin bangsanya keluar dari perbudakan Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi di sepanjang perjalanan, saudara, bangsa ini banyak sekali menggerutu, mengomel, ngedumel, bahkan memberontak, saudara. Sehingga di satu tempat, di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Mengapa diberikan hukum Taurat, saudara? Supaya manusia, khususnya bangsa Israel, itu sadar di titik akhir, di titik, saudara, daripada kekuatan manusia itu mereka ternyata tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena pada waktu itu bangsa Israel berkata, perintahkan saja, suruh saja, apa saja hukum-hukummu kami mampu lakukan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka pikir mereka mampu melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Maka akhirnya Taurat diberikan supaya mereka sadar bahwa manusia itu punya keterbatasan. Supaya mereka mengerti kalau manusia itu ada batasnya. Dan saudara, akhirnya Musa naik ke atas gunung Sinai. Dan saudara, kita membaca itu, saudara, di Keluaran 24 ayat 18 mengatakan begini, saudara. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Saudara, 40 hari 40 malam Musa ada di atas gunung bersama Tuhan. Apa yang dilakukan Musa di atas gunung itu? Apa sih yang dibicarakan Musa dengan Tuhan selama itu? Dan apa yang Tuhan bicarakan juga kepada Musa? Apa yang Tuhan buat bersama Musa di atas gunung, saudara? Apakah Tuhan melarang Musa menerangkan akan hukum Taurat, jangan buat ini, larang itu, jangan bikin ini, atau Tuhan lagi mengajarkan kamu harus buat itu, kamu harus buat ini, dan sebagainya. Ternyata saudara, di dalam Keluaran pasal 25, satu pasal setelah Musa naik ke atas gunung, pasal 24 di mana Musa 40 hari bersama Tuhan. Kemudian di Keluaran pasal 25 sampai Keluaran pasal 31, ternyata Tuhan mengajarkan Musa tentang tabernakel, saudara. Jadi Tuhan tidak berbicara tentang hukum Taurat dan mengajar Musa akan hukum Taurat, tetapi Tuhan mengajarkan Musa tentang tabernakel dengan detil, bagaimana cara membuat mezbah korban bakaran, bagaimana cara membuat mezbah dupa, bagaimana caranya membuat kandil, bagaimana caranya membuat kolam basuhan, bahkan tabut perjanjian itu diterangkan, diceritakan oleh Tuhan secara detil kepada Musa. Dan kita tahu tabernakel adalah bait Tuhan yang menceritakan tentang kemuliaan Yesus Kristus. Jadi Bapa lagi menceritakan Yesus kepada Musa dengan seluruh detil kemuliaan Kristus Yesus. Dan saudara, tahukah apa yang terjadi? Musa hanya melihat sekilas wajah Tuhan, saudara. Tetapi Keluaran 34 ayat 29 mengatakan begini, saudara. Ketika Musa turun dari gunung Sinai membawa 10 perintah itu, mukanya bercahaya sebab ia telah berbicara dengan Tuhan. Tapi Musa sendiri tidak tahu bahwa mukanya bercahaya, saudara. Pada waktu Musa berbicara kepada Tuhan, mukanya bersinar luar biasa. Sampai bangsanya tidak tahan melihat Musa dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, pada waktu kita berbicara kepada Tuhan, pada waktu kita berdiam bersama Tuhan, maka kemuliaan Tuhan, saudara,
itu akan nampak dalam wajah Anda dan membuat Anda bersinar dengan kemuliaan Tuhan, walaupun mungkin Anda tidak sadari itu. Orang seringkali bertanya kepada saya, apa sih rahasia saya sehingga di usia saya yang lanjut ini, saya sudah mempunyai banyak cucu, tapi mereka berkata, kok ibu masih tetap kelihatan muda? Apa sih rahasia awet muda ibu? Dan apa sih yang membuat ibu tuh kok tambah tetap kuat, semangat walaupun tambah usia, tambah umur, tapi ibu tidak pernah kehilangan semangat? Apa ibu ini tulangnya baja? Mungkin saudara dikatakan urat besi. Mereka itu coba tanya, mereka pengen tahu rahasia saya, saudara. Karena dianggap saya awet muda dan tetap berenergi. Saya berkata, saya tidak tahu, saya nggak ngerti karena saya tidak pernah punya rahasia apa-apa. Saya tidak makan sesuatu, saya tidak pernah punya rahasia melakukan ini, melakukan itu, atau makan ini, makan itu, vitamin ini, vitamin itu. Saya tidak pernah makan apapun, saya tidak pernah buat apa-apa, kecuali satu yang saya tahu. Kalau dulu saya sering letih, dulu saya sering lelah, dulu saya sering capek, saudara. Tapi sekarang saya menemukan rahasia sebagaimana rahasia Musa. Yaitu saya bisa menjadi berenergi, menjadi kuat pada waktu berbicara dengan Tuhan. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan turun atas hidup kita. Saudara, Ibrani 11 ayat 7 dikatakan begini, saudara, karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, garis bawahi, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya Musa tadi bertahan. Saudara, dalam bahasa aslinya saudara memakai kata kartereo. Mungkin banyak saudara memakai kata bertahan ini dalam bahasa lainnya saudara, tetapi khusus saudara dalam Ibrani ini memakai kata kartereo yang artinya saudara menjadi kuat secara supernatural. Musa menjadi kartereo, menjadi kuat secara supernatural karena melihat Tuhan. Saya menjadi kuat, saya menjadi awet muda, saya menjadi berenergi, saya menjadi kartereo karena saya melihat Tuhan. Amin saudara. Bukan cuma saya, tapi saya percaya itu juga jadi milik Anda apabila Anda melihat Tuhan. Nah saudara, kita melihat Tuhan. Melihat, bukan melakukan, tapi melihat Tuhan. Saudara, maka terjadi mukjizat. Saudara ingatkan kisah Petrus. Bagaimana pada waktu itu Petrus berada di sebuah perahu bersama dengan teman-temannya. Dan apa yang terjadi saudara di tengah kegelapan, gelap gulita malam saudara, tiba-tiba di tengah perahu mereka berada saudara di sebuah sungai, sebuah lautan saudara, dan tiba-tiba saudara mereka mendapati air bergelora, ombak tinggi, dan kemudian apa yang terjadi? Danau yang mereka lagi ada saudara, di tengah-tengah danau itu terjadilah badai yang begitu besar, gelombang yang begitu tinggi, dan saudara mereka mendengar angin yang menderu kencang begitu menakutkan. Di tengah situasi itu tiba-tiba dia melihat, murid-murid itu melihat Yesus, Tuhan dan gurunya berjalan di atas badai. Mereka melihat gurunya berjalan di atas air saudara. Sampai saudara Petrus berkata, itukah Tuhan? Apakah engkau Yesus? Apakah engkau guru kami? Kalau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air seperti engkau. Tuhan berkata, marilah, datang, lakukanlah. Dan saudara, apa yang terjadi? Saudara, Petrus berjalan di atas air. Boom, mukjizat terjadi. Apa yang dilakukan Petrus? Apakah dia belajar bagaimana caranya supaya tidak tenggelam? Apakah dia ambil kursus bagaimana supaya tidak tenggelam dan bisa berjalan di atas badai? Saya percaya dia tidak sempat belajar, dia tidak pernah sekolah dan tidak ambil kursus bagaimana supaya tidak tenggelam, saudara, di tengah-tengah lautan danau itu. Tetapi dia cukup melakukan satu hal saja, dia melihat Yesus. Maka mukjizat terjadi.
Dia bisa berjalan seperti Yesus berjalan di atas air. Anda mungkin mengharapkan mujizat. Anda bertanya bagaimana caranya? Mungkin kita mencari kiat, mencari kunci supaya mujizat terjadi. Oh, harus buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Saya cuma mau bilang, saudara, pada waktu Anda memandang Yesus, waktu Anda fokus kepada Yesus, maka tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana Tuhan dengan caranya, tiba-tiba engkau akan melihat masalahmu, persoalanmu, bam, terjadi mujizat. Hanya melihat Yesus. Karena bukan engkau yang membuat mujizat, tapi Yesus yang kau lihat. Itulah yang membuat mujizat. Amin, saudara. Begitu mudah, hanya dengan melihat, selanjutnya Tuhan yang kerjakan. Saudara, ada satu kisah yang menarik, saudara, dari kisah Esau yang saya mau bagi buat Anda. Kita tahu Esau mempunyai hak kesulungan karena dia lahir sebagai anak sulung, saudara. Dan saudara, untuk itulah dia mendapatkan hak kesulungan. Artinya dia mendapatkan 2 kali porsi ganda. Dan saudara, Esau ini senang sekali berburu. Dia senang sekali, saudara, berada di tengah hutan, saudara, memanah binatang-binatang dengan kekuatannya sendiri. Esau adalah bayangan, saudara, gambaran manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara, pada waktu itu dia lagi sedang berburu. Dan kemudian, saudara, dia pulang, dia lapar berat. Dia mencari makanan dan tiba-tiba saudara dia mendapati makanan yang tercium aroma wangi lezat, saudara. Di tengah lapar dia mendapati makanan yang membuat dia ngiler. Ternyata adiknya masak sup kacang, saudara. Dan dia meminta sup kacang itu kepada adiknya Yakub. Tapi Yakub, saudara, adalah adik yang pintar. Dia menginginkan, saudara, hak kesulungan itu. Dan dia berkata kepada Esau kakaknya, aku akan berikan sup kacang ini kepadamu, tapi tukar dengan hak kesulungan. Engkau harus beli sup kacangku dengan hak kesulunganmu. Esau adalah orang yang tidak pernah menghargai hak kesulungan. Dia pikir buat apa hak kesulungan, sebentar lagi dia juga akan mati. Maka dia berkata, ambillah hak kesulungan, dan dia tukar dengan sup kacang. Saudara, dia tidak mengerti kalau hak kesulungan itu bercerita dan punya berkat yang begitu banyak. Arti, saudara, hak kesulungan dalam bahasa Ibrani, saudara, memakai kata bikurah. Saudara, mirip dengan kata barakah atau blessing yang adalah arti berkat. Saudara, ya, grace dalam bahasa lainnya memakai kata Ibrani hey. Jadi berkat, anugerah, blessing, bikurah, barakah, itu saudara hak kesulungan. Di dalam hak kesulungan ada berkat, ada ada grace, ada blessing, ada bikurah, ada barakah, saudara. Dan itu, saudara, artinya Anda menerima 2 kali porsi ganda tanpa saudara berjuang untuk mendapatkannya. Karena Anda mendapatkan lewat anugerah dari Bapa. Kita tidak lagi perlu bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kita mendapatkan 2 kali porsi, saudara, karena berkat yang dari Bapa, karena anugerah. Hak kesulungan diberikan buat Anda dan saya lewat Kristus Yesus. Dan saya berdoa agar kita tidak pernah menjual hak kesulungan itu hanya untuk sebuah sup kacang. Seperti yang Esau buat. Karena di dalam hak kesulungan ada begitu banyak bercerita tentang keberkatan yang dari Bapa. Kita melakukan, saudara, sesuatu, saudara, bukan dengan kekuatan kita. Dan kita tidak pernah bisa selamat karena usaha perbuatan Anda. Tidak ada satupun usaha, kerja keras kita, keringat kita yang membuahkan hasil berlimpah. Kecuali itu dari berkat Bapa. Amin, saudara, saya percaya Anda setuju dengan saya. Berkat Tuhanlah yang mendatangkan dan membuat kita, saudara, menjadi ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semata-mata karena Tuhan memberkati Anda. Coba bayangkan, nafas saja yang Anda hirup itu karena Tuhan yang memberkati Anda.
Kita tidak bayar, saudara, kita tidak berusaha untuk mendapatkan nafas, kita mendapatkan oksigen secara cuma-cuma karena berkat Tuhan. Di pagi hari Anda bisa berjalan, Anda bisa menapak lantai, Anda tanah yang kita injak. Saudara bahkan bisa memandang, bisa mendengar, saudara bisa mencium wanginya bunga. Anda bisa melakukan aktivitas semua semata-mata karena berkat Tuhan. Dan kita selamat, saudara, masuk ke dalam surga itu pun semua karena berkat anugerah Tuhan. Tidak ada upaya kita, tidak ada perbuatan kita yang membawa kita bisa selamat, saudara. Karena dosa adalah sebuah hutang yang begitu besar. Dosa, hutang kepada Bapa, dan dosa, hutang itu harus dibayar. Dan saya percaya Anda dan saya tidak pernah bisa bayar utang dosa itu kepada Bapa karena harganya terlalu mahal. Tetapi lewat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib membayar utang dosa kita. Sehingga Anda dan saya hari ini kita boleh menerima berkat, bahkan hak kesulungan diberikan kepada kita karena anugerah Tuhan. Saya berdoa bagi Anda yang mengertikan hal ini. Saudara, Alkitab berisi 66 kitab pasal. Dan saudara tahukah, pasal atau kitab Wahyu menutup Alkitab kita, dan Wahyu mempunyai 22 pasal. Di dalam Wahyu 22 di ayat terakhir, yaitu di ayat yang ke-21, menutup Alkitab dengan kata-kata Yesus, yaitu kasih karunia Tuhan menyertai Anda dan saya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Anda dan saya. Wahyu 22 ayat 21 menutup Alkitab dengan kata-kata terakhir yang Yesus katakan, bahwa kasih karunia menyertai Anda dan saya. Saya berdoa biarlah kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Dan kita percaya hari ini semua semata-mata karena Tuhan. Anda bisa berenergi, Anda bisa bersemangat, Anda bisa panjang umur, Anda bisa lanjut usia, Anda akan tambah muda, awet muda. Kita kelihatan tetap, saudara, kok semangat. Bukan perbuatan melakukan ini dan itu, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dengan hanya melihat Dia saja, maka semua jadi milik kita. Mungkin hari ini saya berdoa bagi Anda yang punya masalah, buat Anda yang punya problem, dan Anda mungkin berkata, aku tidak tahu lagi bagaimana harus aku perbuat karena semuanya buntu. Saya berdoa bagi Anda yang mungkin sedang putus asa, mungkin Anda yang sedang ingin juga bunuh diri kalau ada di antara saudara, karena Anda sudah tidak tahu untuk apa hidup ini. Saya berkata kepada Anda dan saya berdoa, jangan pernah putus asa dan melakukan hal-hal yang bodoh. Karena bukan dengan kekuatan kita. Tiba-tiba kalau Anda melihat Yesus dan hanya melihat Yesus, Anda fokus hanya kepada Yesus, Anda mengharapkan anugerah, Anda mengerti Anda mendapatkan blessing, berkat, bikurah, barakah, maka tiba-tiba dengan tidak Anda tahu, tiba-tiba badai yang ada dalam hidupmu, gelombang ombak yang ada dalam hidupmu, masalah yang mendera, yang membuat engkau takut karena bising, ketakutan yang membuat engkau ini putus asa, tiba-tiba boom, semua hilang. Karena Tuhan yang membuat mujizat dan engkau berjalan di tengah-tengah mujizat bersama-sama dengan Yesus Kristus. Untuk itu saudara, jangan pernah putus asa, masih ada hari esok menanti Anda. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan tahukah Anda arti harapan itu adalah mengharapkan sesuatu yang baik, saudara. Ada harapan di depanmu, ada harapan di hari esok. Harapkan sesuatu yang baik karena Kristus Yesus adalah pengharapan kita. Amin, saudara. Kita berdoa, kita percaya Indonesia juga akan terus menuju kepada pemulihan yang ajaib. Saya berdoa Anda dan saya boleh terus dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan. Biarlah hari ini shalom berkat Tuhan. Dan kitab Wahyu 22 ayat 21 saya membacakan buat Anda. Saya katakan, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai Anda dan menyertai saya. Amin, saudara.
Shalom bagi Anda. Maranatha. Haleluya.